Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam patunggilan. Puji Tuhan, pada hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah di hari Minggu. Dan kami mengharapkan semua warga GKJW Ngagel dalam keadaan sehat selalu. Kembali pada saat ini kita akan beribadah secara online, bersama-sama beribadah di rumah. Meskipun sudah memasuki masa new normal saat ini, situasi dan kondisi yang ada mengharuskan kita untuk tetap menjaga kondisi dari protokol kesehatan. Sehingga marilah kita bersama-sama untuk tetap mendukung upaya pemerintah dalam memulihkan kondisi saat ini. Ibadah minggu kita ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Suwiknyo THD, dan untuk itu Bapak Ibu sekalian, kami mohon untuk bangkit berdiri dan kita awali ibadah kita ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 8 bait yang pertama, Bagimu Tuhan, nyanyianku. Saudara-saudara, selamat hari Minggu. Mari kita awal ibadah kita dengan bersama kita mengambil saat teduh. Sumber pertolongan kita dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya serta kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, sungguh kami bersyukur bahwa hari istimewa sangat bersejarah dalam rangkaian peristiwa beriman bagi kami, ialah peristiwa Natal Sang Kristus Yesus telah kami alami bersama dalam suasana penuh syukur sukacita di tengah keluarga kecil kami, di tengah keluarga besar kami, jemaat milik Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, bahwa peristiwa Natal telah dapat kami jalani. Bersama-sama kami menghayati betapa Tuhan hadir menyejarah, tinggal di antara kami bersama-sama dengan perjuangan kami menempuh
dan memproses kehidupan kami sedemikian penuh syukur, sehingga hari-hari kami amini sebagai hari-hari penuh berkah dari Tuhan. Lestarikan kiranya suasana kebersamaan Natal kami, dan terutama pada hari-hari menjelang berakhir tahun ini, Tuhan memberkahi kami sekalian. Terima kasih Bapa, berkahilah kami, anugerahilah kami roh syukur sukacita yang dari Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 28, Ya Yesus tolonglah. Ya Yesus tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Saudara, mari kita menyiapkan hati kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan, dan kita akan mencermati panggilan Tuhan bagi kita hari ini. Marilah kita mohon terang kepada Sang Roh Kudus dalam doa kita. Tuhan, kami bersyukur kesempatan khusus bagi kami untuk memperhatikan firman-Mu, panggilan-Mu, tuntunan-Mu bagi kami. Ajarkanlah kami untuk sungguh mendengar suara Tuhan, menjadi pendengar yang baik, dan juga menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih, berfirmanlah bagi kami dalam Yesus Kristus Sang Firman hidup. Amin. Saudara, bacaan kita pada hari ini ialah Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain.
dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah pembacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perihal identitas. Apa itu? Ya gampangnya itu stempel. Mudahnya adalah stempel yang dikenakan pada seseorang, begitu rupa sekelompok orang, begitu khas, sehingga kemanapun seseorang pergi, dia tidak bisa begitu saja keluar dari pakem. Nah, saudara-saudara, identitas anak Allah sudah dibakukan. Ialah sebagai Yesus. Saudara-saudara, belakangan ada begitu banyak hal, begitu banyak percakapan, ada begitu banyak situasi. Padahal berbagai-bagai itu dimaksudkan untuk satu hal, ialah menegaskan bahwa saya adalah. Identitas itu, cap itu, stempel itu yang dibawa oleh masing-masing kemanapun, itulah yang hendak ditegaskan, itulah yang hendak dikuatkan, bahwa diriku adalah A, bukan B. Sehingga, saudara-saudara, kadang-kadang membuat orang lalu melupakan sesuatu yang juga sebenarnya dibawa kemanapun. Stempel itu, cap itu, jati diri itu, identitas itu. Kalau panjenengan terlahir dari keluarga
Jawa, maka batin Jawanya terbawa. Tapi saya sudah enggak terlalu Jawa, Pak. Gak patek Jawa. Gak patek Jawa itu artinya ya gak Jawa. Tapi saudara-saudara, ada juga orang yang berupaya untuk makin memurnikan identitasnya. Nah, pada umumnya konflik terjadi dalam kehidupan bersama pada saat seseorang ingin memurnikan. Itu yang kadang-kadang disebut oleh kawan lain sebagai, apakah ini era zaman serba mau murni, serba mau asli, serba mau ya hanya satu saja. Apakah itu mungkin? Bahwa saya Jawa sekaligus saya Indonesia, sekaligus saya GKJW sekaligus, bukankah itu niscaya? Apakah mungkin seseorang meniadakan identitas yang satu, kemudian memperkuat identitas yang lain, dan yang lain lagi ditiadakan? Itu rasanya tidak mungkin. Jadi suka atau tidak suka, sebenarnya warna yang kita bawa itu bermacam-macam, berbeda-beda. Tidak bisa hanya satu saja. Saudara-saudara, Sang Kristus hadir di bumi dan dinyatakan sebagai Immanuel, lengkap dengan identitasnya. Dia pada usia 8 itu diberi identitas yang sangat khas, ialah nama, dan itu Yesus. Nama yang sudah diberikan kepadanya sejak awal, sejak ayah dan bundanya pada waktu awal, masa awal sudah diberitahukan. Bukan hanya perihal rencana kelahirannya, tetapi juga bahkan kehadirannya disebut sebagai Yesus, sebagai Sang Penyelamat. Nah, saudara-saudara, pada titik itu maka sebenarnya Dia yang disebut sebagai Immanuel itu, Allah yang tinggal dan hadir berada bersama dengan kita itu, harus taat, harus tunduk pada hukum agama yang dihidupi oleh orang tuanya. Ialah Yusuf dan Maria. Sejak usia sangat dini, dia sudah harus dibiasakan sowan, datang menghadap kepada Tuhan, kepada Bapa Sang Pencipta di Yerusalem. Jadi kalau begitu, sebenarnya sejak awal pun Sang Kristus hadir sebagai manusia yang nyata, yang real, dan taat pada hukum yang memang harus diberlakukan atasnya. Saudara-saudara, tidak mudah bagi seorang yang berkuasa harus taat kepada tatanan tertentu. Ya,
karena saya punya hak, punya kewenangan untuk menata lalu lintas, misalnya begitu, alur lalu lintas, maka boleh dong saya membuat jalur khusus, karena harinya ini hari khusus. Boleh dong, atas nama kekuasaan itu saya menghentikan lalu lintas begitu rupa untuk melakukan pemeriksaan ini dan atau itu. Nah, saudara, walaupun itu terjadi, seingat-ingat saya, kalau berurusan dengan lalu lintas di jalanan, maka masih toh ada orang yang dengan cukup sopan, maaf, telah mengganggu perjalanan Anda sedikit. Bolehkah saya bertanya tentang, dan seterusnya. Mungkin SIM, mungkin STN, dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, dalam situasi khusus seperti itu, seseorang harus taat kepada hukum yang sedang berlaku baginya. Dan hukum yang berlaku bagi Sang Kristus yang adalah anak Allah itu, dia harus taat pada hukum di dunianya. Dan itulah yang dijalani oleh dia. Itulah yang ditaati oleh dia sejak usia awalnya. Dikisahkan dalam bacaan kita itu, dia dibawa ke bait Allah, dia diberi nama, dia disunatkan di situ. Jadi dia sebenarnya sedang mengikuti tradisi iman kedua orang tuanya untuk meneruskan sejarah keselamatan umat yang terpilih sejak awal. Ialah bangsa khusus itu, Israel pilihan Tuhan itu, Israel kitab suci itu. Jadi sebenarnya saudara-saudara, kalau disebutkan bahwa dalam Natal itu Dia anak Allah datang ke dalam dunia ini dengan penuh berkah, dengan penuh anugerah, sebenarnya di samping itu Dia sedang menjalani proses ketaatannya yang khas sebagai umat pilihan Tuhan. Memang agak aneh, saudara-saudara, kalau sekiranya ada di antara kita yang merasa diri sebagai umat terpilih, kemudian dia berbangga hati begitu rupa, sampai akhirnya lalai bahwa ada orang lain yang juga harus dihargai kebanggaan identitas dirinya. Kita sudah bernatal, saudara-saudara. Sekarang ini tanggal 27. 24 kita bersuka cita. 25 kita bersuka cita. Pertanyaan bagi kita kemudian adalah, sejauh mana sukacita bersama kita pada waktu Natal itu menjadi bagian dari faktor pembentuk identitas kita, bahwa kita serba taat kepada Tuhan, kepada ketentuan hukum-hukum yang ditetapkan bagi kita. Semogalah semangat kita adalah semangat ketaatan yang serba baru pada setiap hal yang ditentukan bagi kita.
yang ditetapkan bagi kita. Itu beneran apa? Lah ya beneran. Berarti kalau ada sesuatu yang masih jadi PR kita, ya PR saja. Kalau tantangannya ke depan masih ada sesuatu yang harus diselesaikan dan itu tanggungan kita, ya diselesaikan saja. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana Sang Immanuel, Yesus Kristus anak Allah itu datang dengan segala ketaatannya pada hukum, pada ketentuan yang berlaku, yang berlangsung di masyarakatnya, maka demikianlah juga kita berupaya begitu rupa untuk juga taat. Saya itu sudah ngenteni loh Pak, ngenteni hari Minggu bisa bareng lagi, ibadah lagi, di gedung gereja lagi, rame lagi, bareng lagi. Dan karena itu saudara, maka 1-2 kawan dulur kita bertanya-tanya, ini ibadahnya kapan lagi Pak? Loh, lah kita selalu beribadah. Bapak Ibu, saudara-saudara kalau di dalam hari Minggu, mungkin pagi atau siang, itu apa yang dilakukan? Nonton TV Pak. Loh kok nonton TV? Bukan, nonton YouTube Pak. Loh kok nonton YouTube? Nah apa? Itu apa? Ibadah online yang dikirimkan oleh sekretariat gereja itu, bukankah itu untuk ditonton? Ya sih, karena YouTube maka cocok ditonton. Tapi sebenarnya kan kita dalam rangka bersama membangun persekutuan ibadah. Ada kawan yang ikut katekisasi, bertanya begini, saya tak ke gereja nanti kalau sudah ada apa? Kalau sudah ada pengumuman bahwa kita akan ibadah lagi di gereja. Oh ya baik, tidak apa-apa, itu juga oke. Walaupun selama ini kita mesti ngecek lagi, apakah kita hanya nonton ataukah kita sedang beribadah di ibadah minggu kita, di keluarga kita itu. Nah, jadi saudara-saudara, betapa pentingnya ketaatan itu bagaimanapun menjadi bagian dari jati diri kita, dari identitas kita. Bahwa beribadahlah, bukan hanya lebih dari sekadar kita nonton di YouTube. Karena memang dimaksudkan, saudara-saudara marilah kita berdiri, marilah kita berdiri. Saudara-saudara marilah kita berdoa, dan seterusnya. Nah itu saudara-saudara yang kita jalani selama ini, mungkin formatnya berbeda, tetapi proses kita menghayati bahwa kita taat, kita mengikuti situasi terbaru yang sedang berlangsung dan diberlakukan atas kita, ya kita ikut saja. Demikianlah yang juga dialami, dihayati oleh Sang Immanuel yang hadir taat pada setiap prosesi ibadah yang diberlakukan bagi dia. Diucapkan selamat kepada kita semua, saudara-saudara yang selama ini terus menjalani jalan ketaatan dalam berbagai kondisi.
Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, mari kita ungkapkan pengakuan iman kita. Kita berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk, saudara-saudara. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberi kami kemungkinan justru dalam kedewasaan kami mengembangkan sikap taat kepadamu, justru dalam kemuliaan Sang Mesias berkenan hadir memenuhi setiap ketentuan hukum beriman beragama sebagaimana orang-orang yang mengasihinya di sekelilingnya. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Berkahilah ya Tuhan, kami sebagai orang tua yang juga dipanggil dengan identitas sebagai umat yang percaya, kiranya Tuhan memampukan kami, para orang tua, untuk mengembangkan sikap taat kami pada setiap ketentuan hidup beriman di dalam kebersamaan kami. Tolonglah, berkahilah anak-anak kami, agar pada usia yang manapun dimampukan mereka untuk memilih jalan ketaatan kepada Tuhan. Kami bersyukur Sang Immanuel hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, mengajarkan kepada kami, memberi kami teladan, bimbingan, dan penguatan, sehingga kami mampu untuk melakukan setiap tuntunan-Mu dengan baik. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami, limpahkanlah kiranya roh hikmat kepada kami, agar jalan hidup kami adalah jalan ketaatan yang kami jalani dengan sepenuh
kesadaran kami. Kami berdoa bagi orang-orang yang dekat maupun yang jauh dari kami, yang selama ini kami doakan, kami prihatinkan, supaya mereka kembali ke jalan Tuhan, jalan ketaatan. Kiranya Bapa menolong memberkahinya. Putra, putri, cucu, cicit, dan orang-orang yang kami kasihi, yang sekarang agak jauh dari kami, kiranya Tuhan hadir menolong memberkahinya. Biarlah kiranya jarak yang jauh itu tidak menjauhkan kami, melainkan tetap memperkembangkan sikap ketaatannya kepada Tuhan Sang Immanuel. Ajarkanlah kepada kami ya Tuhan, untuk meyakini benar bahwa setiap hati sedang dibimbing oleh Tuhan menuju ke jalan keselamatan Sang Immanuel yang hadir tinggal bersama-sama dengan kami semua. Kami berdoa untuk kebersamaan kami di jemaat Tuhan, kiranya Tuhan menolong memberkahi kami. Untuk sementara waktu sampai dengan saat ini, kami masih beribadah di keluarga kami masing-masing. Tapi tolonglah kami ya Tuhan, supaya keterserakan kami di keluarga kami masing-masing tidak mengurangi semangat kami untuk serba taat kepada Tuhan. Berkahilah kami ya Bapa. Kami berdoa bagi kebersamaan kami di masyarakat. Kiranya Tuhan sungguh menolong kami, memberkahi kami. Pandemi yang berlangsung begitu lama telah menyisakan kepada kami serangkaian pengalaman yang menyedihkan, yang menantang kami, khususnya dalam kebersamaan kami sebagai satu keluarga besar. Tolonglah kami ya Bapa, terutama dalam kehidupan kami bermasyarakat. Tolonglah kami, para pemimpin masyarakat kami, untuk dengan setia menjalani tugasnya, kewajibannya untuk mengokohkan kami, menopang kami sebagai warga bangsa yang terus dengan syukur, dengan pengharapan yang kuat menyongsong masa depan bersama-sama. Tolonglah saudara-saudara kami yang mungkin dalam kesempatan terbatas hendak berupaya untuk menegaskan identitas kelompoknya, identitas keluarganya. Tolonglah kami ya Tuhan, anugerahkanlah kiranya roh kerukunan, kebersamaan, damai sejahtera di dalam keluarga-keluarga kami, agar kami dihindarkan dari perpecahan, dari konflik. Terima kasih ya Tuhan, para pemimpin bangsa kami, kiranya Tuhan limpahkan roh hikmat, kekuatan dan sukacita, serta optimisme. Terima kasih Bapa, saudara-saudara kami yang masih harus memulihkan keadaannya, kondisi kesehatannya, kiranya Tuhan berkati. Terima kasih, semua ini kami aturkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami sekalian berdoa Bapa kami, sebagaimana kami lantunkan dalam syair kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di
secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adapun dasar firman Tuhan yang kita ambil hari ini diambil dari Mazmur 116 ayat 17 yang demikian bunyinya. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Mari persembahan syukur kita berikan sambil memuji dari Kidung Jemaat 291. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan, atas berkat kasih karunia yang Tuhan limpahkan atas hidup kami, penyertaan Tuhan atas hidup kami, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan, kami mempersembahkan persembahan syukur kepada-Mu. Kiranya Tuhan menguduskan, melayakkan. Berkati jemaat-Mu yang sudah memberi dengan penuh ucapan syukur dan bahkan seluruh hidupnya dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati saudara-saudara kami, Bapak Ibu Majelis yang mengelola. Kiranya persembahan ini boleh berguna untuk kegiatan kami bergereja dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat mohon tetap berdiri. Kita anggota keluarga akan meneruskan perjalanan kita menjalani kehidupan dengan tenang di rumah, menjaga kebersihan jasmani rohani, dan marilah kita bernyanyi Maju Laskar Kristus, Kidung Jemaat 339. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan, majulah iringi
rasakan. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Saudara, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkahi saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, hormat sepenuhnya. Dalam sorga maupun dalam dunia, Tuhan layak bagimu. Bila kami kasih-Nya Bapa dan anugerah-Mu Putra Allah, hingga kasih umat-Mu satu dalam Roh Kudus. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Tuhan selalu memberkati kita semua dan salam patunggilan. Silahkan duduk.